Shalom, kami mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung kembali di dalam belajar Alkitab interaktif secara online, yang mana pada malam hari ini adalah merupakan malam yang ke-16. Tentu adalah merupakan sukacita bagi kita semuanya, oleh karena setiap malam kita dapat mengikuti pembelajaran Alkitab secara online ini, baik lewat Zoom meeting, Facebook, maupun lewat aplikasi YouTube. Dan tema kita sepanjang pembelajaran Alkitab interaktif online ini adalah, apakah Anda pernah tahu? Dan secara khusus malam hari ini, topik pembahasan kita adalah keadaan orang mati. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Kristus dimanapun saja berada, bahkan umat-umat Tuhan di mana saja berada yang menyaksikan dan mengikuti belajar Alkitab secara online ini, pada malam hari ini yang menjadi narasumber membagikan firman Tuhan adalah Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Dan kita yakin dan percaya bahwa pekabaran yang nanti akan disampaikan ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk itu biarlah kita akan boleh mengikuti acara ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini, kami boleh kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap pelajaran yang akan kami pelajari bersama. Khususnya pada malam hari ini, bila mana hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira, akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan juga kiranya memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Biarlah kami semua boleh mengikuti acara ini dengan baik, sehingga dengan demikian pekabaran firman Tuhan yang akan kami terima nanti, kami boleh mengerti dan kami juga boleh mengetahui, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Bapa, terima kasih oleh karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa permohonan kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum kita mempelajari firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama bahwa bila mana saudara rindu untuk bertanya sehubungan dengan pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya boleh menuliskannya di kolom chat, baik itu di Zoom meeting, Facebook maupun juga di YouTube. Lalu yang kedua, bila mana saudara rindu didoakan, bahkan juga rindu untuk belajar Alkitab lebih jauh lagi, saudara juga boleh menuliskannya di kolom tersebut. Dan saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan di mana saja berada, kita juga bersyukur oleh karena setiap malamnya kita juga dibantu oleh sahabat kita dari sahabat tuli yang akan menerjemahkan pelajaran kita ke dalam bahasa isyarat. Untuk itu, biarlah pada malam hari ini kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan, mempelajari bersama pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Waktu yang indah ini kami persilahkan. Shalom dan selamat malam untuk kita semuanya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk melanjutkan belajar firman Tuhan pada malam yang ke-16 pada malam hari ini. Tidak terasa dari malam ke malam kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak berkat, dengan firman Tuhan
dengan pelajaran-pelajaran yang sangat menarik dari firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Pada malam hari ini, kita akan masuk pada pelajaran yang baru, yaitu kita akan belajar tentang keadaan orang mati. Ada apa dengan orang mati? Ada beberapa orang, teman saya pada waktu saya masih SMA dulu, kalau saya ajak datang ke rumah saya di kos-kosan di kota di Jawa Tengah, mereka katakan saya tidak mau datang ke sana karena rumah Mas dekat dengan kuburan. Saya takut dengan kuburan. Ada apa dengan orang mati? Sehingga kemudian ada beberapa orang kalau kita berjalan di rumah sakit, mereka katakan, jangan lewat situ. Kenapa tidak mau lewat situ? Itu kan kamar mayat. Orang itu takut dengan kamar mayat. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan dibantu oleh sahabat kita untuk mengalihkan bahasa dengan bahasa isyarat, yaitu oleh saudari Vera. Untuk mereka yang membutuhkan juru bahasa isyarat untuk memahami pelajaran malam hari ini, saudara bisa memperhatikan penerjemah kita, saudari Vera. Terima kasih, saudari Vera. Baik, mari kita mulai dengan dengan bahan kita pada malam hari ini. Saudara sekalian, kita akan belajar dari ayat ke ayat, dan saya mau supaya kita banyak berdoa pada malam hari ini, berkonsentrasi, kemudian kita mencoba memahami bersama pelajaran kita pada malam hari ini. Judulnya adalah Keadaan Orang Mati. Dan isinya, mungkin saya perjelas dengan judulnya, Jaminan Kristus untuk menang atas kematian. Jaminan Kristus untuk menang atas kematian. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan firman Tuhan dan mengucapkan terima kasih oleh karena firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kami hendak mempelajarinya, buka hati dan pikiran kami untuk kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk belajar bersama. Terima kasih Bapak, berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, jaringan internet supaya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, saya mau tanda dari Pendeta Samuel Mangunsong, mungkin kasih jempol dulu kalau tampilan layar sudah tepat seperti yang kita harapkan. Apakah sudah bagus ini? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, jaminan Kristus menang atas kematian. Kita akan membaca cukup banyak ayat pada malam hari ini, tapi saya rasa kita akan merasa berbahagia ketika kita memulai membaca dan kita akan mengakhiri sampai kepada bagian terakhir dengan berkat-berkat Tuhan. Baik, yang pertama, firman Tuhan yang saya akan bacakan adalah dari Wahyu pasal 1 ayat 17 bagian B dan 18. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, jangan takut, akulah, Yesus berkata, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega,
yang hidup, yang telah mati, tetapi aku hidup. Dan ada satu yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah kalimat yang ditebalkan itu, aku memegang segala kunci maut. Segala kunci maut dan kerajaan maut. Baik, dari ayat ini kita mendapatkan jaminan Kristus untuk menang atas kematian, dan ayat ini merupakan rangkuman dari keseluruhan pekabaran dalam Alkitab perihal kemenangan atas kematian. Dikatakan segala kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan sahabat kita, ada di tangan sahabat terbaik kita, yaitu Yesus Kristus. Seorang yang kita kasih dan seorang yang kita percayai, betapa sangat menguatkan dan memberi penghiburan bagi dunia yang sering mengalami duka cita bila mana ditinggalkan orang yang sangat dikasihinya. Apakah maksud daripada Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut? Tentu, saudara sekalian, yang pertama, Yesus sendiri adalah Tuhan yang sanggup membuka kunci kubur kita, kunci kubur orang mati, dan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati, membebaskan mereka dari kematian. Baru yang kedua, saudara sekalian, tentu kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sendiri yang bisa menjelaskan, membuka misteri kematian dan menyingkapkan kepada kita rahasia tersebut. Jadi pada pelajaran kita malam ini kita akan membahas 7, ya. Nanti 1, 2 sampai 7. 7 kunci kematian, pemahaman tentang kematian yang Yesus ilhamkan dalam firman Tuhan, yang akan menyingkap kebenaran Alkitab perihal misteri kematian. Baik, kita akan melanjutkan pada kunci yang pertama. Nah, sebelum kita dapat memahami apa itu kematian, saudara sekalian, dan juga asal mula bagaimana terjadi kematian dalam Alkitab, pertama kita akan pelajari dulu apa itu kehidupan. Ya. Bagaimana kehidupan itu dimulai? Mari kita membaca ayat-ayat berikut ini. Yang pertama ayatnya adalah dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7 ini adalah peristiwa ketika Tuhan menciptakan manusia. Firman Tuhan mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Setelah menjadikan dari debu tanah, membentuknya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, dari dari tanah liat, dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Kemudian sesudah itu jadilah makhluk hidup. Jadi kehidupan manusia berasal dari Allah. Ini, saudara sekalian, satu debat yang besar, sehingga banyak orang bingung, banyak orang tidak memahami dari mana asal-usul manusia.
Untuk orang-orang yang beriman tidak ada masalah, tetapi untuk di belahan dunia-dunia yang lain, mereka berdebat, asal-usul manusia ini dari mana. Terus sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan, manusia berasal dari Allah. Allah lah yang membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan kemudian sesudah dibentuknya, dihembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya, kemudian manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi ada rumus. Nah, rumus ini sangat penting ya. Kita taruh di depan supaya ini mendasari pemahaman kita. Dengan rumus ini kita akan dituntun untuk memahami. Kalau keluar dari rumus ini, kita bisa bingung dan bisa tersesat. Ini rumus datang dari ayat yang barusan kita baca ya. Rumusnya adalah manusia dibentuk dari debu tanah, ditambah nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan ke lubang hidungnya, lantas kemudian jadilah makhluk hidup. Jadi mesti debu tanah plus napas hidup sama dengan makhluk hidup. Jadi, saudara sekalian, debu tanah bukan makhluk hidup. Debu tanah yang sudah dibentuk berbentuk manusia itu bukan makhluk hidup. Itu hanya debu tanah. Napas hidup juga bukan makhluk hidup. Nafas hidup adalah daya hidup yang datang, yang diberikan oleh Allah. Dan nafas hidup itu bukan kehidupan yang berdiri sendiri. Jadi debu tanah bukan makhluk hidup, nafas hidup bukan makhluk hidup, tetapi kalau debu tanah ditambah napas hidup, barulah itu menjadi makhluk hidup. Jadi, hanya ketika debu tanah yang sudah dibentuk menjadi manusia itu ditambah nafas hidup yang datang dari Tuhan, maka itu menjadi makhluk hidup. Nanti kita akan sampai ke sana, tetapi saya akan kasih tahu lebih dahulu bahwa rumus ini akan berlaku sampai di belakang. Karena nafas hidup nanti ini akan penulis Alkitab akan menggunakan istilah-istilah yang bervariasi, ya. Ada nanti dia menjadi menggunakan kata roh, ada yang menggunakan kata jiwa, ada yang menggunakan kata nyawa, ada yang menggunakan kata nafas. Nah, itu tidak perlu membingungkan. Yang penting debu tanah ditambah nafas hidup, atau nanti yang ada yang menyebutkan roh, ada yang menyebutkan jiwa, ada yang menyebutkan nyawa, ada yang menyebutkan nafas, itu sama maksudnya. Nah, saudara sekalian, ketika debu tanah ditambah nafas hidup menjadi makhluk hidup. Baik, Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ada Taman Eden, ada 2 pohon. Di tengah-tengah taman itu, yang pertama adalah pohon kehidupan, dan yang kedua adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, apa maksud pohon ini diciptakan oleh Tuhan? Khususnya kita melihat tentang pohon kehidupan ini. Pohon kehidupan ini ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah Taman Eden.
Ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia sepenuhnya bergantung dari Tuhan Allah. Pohon itu akan menjadi peringatan kepada manusia bahwa manusia tidak memiliki hidup kekal, tidak memiliki hidup dari dirinya sendiri. Manusia tidak memiliki hidup kekal, tadi saya sebutkan, dan manusia tidak memiliki hidup dari dirinya sendiri. Hidup manusia itu bersifat kondisional, bergantung pada penurutan akan Tuhannya. Jadi bila mana manusia itu dekat dengan pohon kehidupan, memperoleh kehidupan dari Tuhan melalui pohon kehidupan itu, maka manusia itu akan hidup untuk selamanya di Taman Eden. Tapi bila mana manusia dipisahkan dengan pohon kehidupan, maka ia akan terpisah dari sumber kehidupan. Kita teruskan. Kita masuk pada kunci yang kedua. Jadi kunci yang pertama kita sudah tahu bagaimana kehidupan dimulai, ya. Allah yang menciptakan dari debu tanah ditambah nafas hidup baru kemudian makhluk hidup. Lantas kunci yang kedua, bagaimana kematian itu dimulai. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Begini perintahnya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, termasuk pohon kehidupan. Tetapi ada satu, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi semua buah-buahan dari pohon yang ada dalam taman ini, semua boleh kau makan buahnya, kecuali satu. Nah, yang satu ini adalah untuk ujian penurutan. Ini adalah ayat dalam Kejadian 2 ayat 15-17 dalam Alkitab yang pertama menulis kata mati. Tentunya merupakan misteri. Bagi Tuhan bukan misteri. Tetapi bagi Adam dan Hawa ini adalah merupakan misteri. Mengapa Allah mengamarkan agar mereka tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dengan konsekuensi kematian. Pada waktu itu, yang disaksikan oleh Adam dan Hawa hanya dunia yang dipenuhi dengan kehidupan saja. Adam dan Hawa belum pernah melihat ada kematian. Itulah misteri kata mati itu. Nah, saudara sekalian, itulah yang digunakan oleh siapa? Oleh iblis, ya. Itulah yang digunakan oleh setan di Kejadian pasal 3 ayat 1-4. Perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dibalik oleh siapa? Oleh ular ini pernyataan itu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Ayat 4.
Ini adalah tipuan iblis, luar biasa. Berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara sekalian, betapa liciknya setan, saudara lihat dalam cerita ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Itulah perkataan setan. Setan mengatakan atau ular itu mengatakan ya sesuatu yang bertentangan dengan amaran Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diucapkan Tuhan. Cerita selanjutnya, Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini lanjutan dari perkataan ular tadi. Kan kemudian perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian sesuai dengan tipuan iblis. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara sekalian, ini adalah cerita dalam buku Kejadian yang sangat tragis, ya, sangat tragis. Hawa dan Adam dalam cerita ini percaya pada perkataan setan. Adam dan Hawa percaya pada penipuan ular itu yang digunakan oleh setan. Dan kemudian, oleh karena ia percaya pada penipuan setan, kemudian mereka melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Nah, ini ada Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 24. Ini ayatnya kecil di sana. Mungkin saudara catat dan mungkin saudara nanti baca sendiri di sana. Saya akan bacakan dari Alkitab saya, dari layar di Alkitab saya. Alkitab di layar saya. Lalu firman-Nya kepada manusia, ayat 17 sampai 24. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah leluhur, tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat 22, ini yang kita mau perhatikan lebih. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon itu. Jadi
Akibat daripada pelanggarannya, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan malaikat kerub itu menjaga supaya Adam dan Hawa tidak datang ke pohon kehidupan itu. Jadi sangat tragis. Mengapa? Oleh sebab akibat dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan, mereka diusir dan dijauhkan dari pohon kehidupan, dari pohon kehidupan. Lantas kemudian dalam Roma pasal 5 ayat 12 menuliskan sebagai berikut. Sebab itu, ini sejarah sudah berjalan 4.000 tahun yang kemudian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Sekalian, inilah asal-usul mengapa ada kematian. Karena manusia berdosa. Maut telah menjalar kepada semua orang. Jadi ini lebih mengerikan daripada coronavirus sekarang. Karena semua orang sudah terinfeksi dosa, maut. Jadi apakah penyebab kematian? Penyebab kematian adalah dosa, pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Karena dosa membuat manusia diusir dari Taman Eden dan terputus hubungan dengan kehidupan. Putus hubungan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kitab ini bahwa manusia memiliki kehidupan yang abadi, sama seperti manusia yang diciptakan Tuhan. Manusia berdosa akan mati, mengalami kematian. Baik, kita teruskan dengan kunci yang ketiga. Ya, asal usul kehidupan sudah, asal usul kematian sudah. Ketiga adalah apa yang terjadi dengan tubuh seseorang saat kematian terjadi. Yang terjadi adalah Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau dari debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi saudara sekalian, yang manusia diciptakan dari debu, menjadi makhluk hidup, ketika dia mati, manusia yang berasal dari debu itu kembali lagi menjadi debu, ya, menjadi tanah lagi. Ayat ini tidak memerlukan penjelasan, karena sudah sangat jelas, tidak ada misteri di sini. Semua manusia berdosa akan mati dan kembali menjadi tanah atau kembali menjadi debu. Lantas kemudian pertanyaannya adalah di yang keempat ini. Apa yang terjadi dengan roh seseorang saat kematian itu terjadi? Apa yang terjadi dengan roh dari seseorang atau nafas hidup tadi yang disebutkannya? Nafas hidup, roh, jiwa, nyawa. Ya. Nah, beberapa orang salah memahami. Dan kita juga perlu sangat berhati-hati sekarang. Mulai dari pertanyaan ini, mari kita menyimak dengan hati-hati bukti-bukti dari ayat-ayat berikut ini, tapi pada umumnya ayat-ayat ini jelas memberikan keterangan ya kepada kita. Ya, perhatikan Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, busuk di sana menjadi tanah, dan roh
kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini adalah sebutan kata lain daripada nafas hidup tadi. Ini dinamika daripada bahasa. Roh kembali kepada Allah. Ayat ini tidak mengatakan hanya rohnya orang-orang yang baik yang kembali kepada Allah saat kematian. Tidak ada perbedaan di sini antara roh orang baik dan roh orang jahat. Bahkan tidak ada perbedaan antara roh binatang, nafas yang diberikan kepada binatang. Menurut ayat ini, roh semua atau roh semua orang akan kembali kepada Allah saat kematian. Nah, roh di sini berarti juga nafas, bukan kehidupan yang berdiri sendiri. Jadi rumusnya jangan lepas. Ya. Debu bukan makhluk hidup. Nafas hidup bukan makhluk hidup. Itu adalah daya hidup. Roh ini adalah bukan makhluk hidup yang kembali kepada Allah dalam bentuk makhluk hidup. Dia adalah daya hidup. Jadi sama seperti kita bernafas, nafas itu masuk ke dalam hidung kita, keluar, masuk dari mana, keluar dari mana, kita tidak tahu. Nah, saudara sekalian, kata roh di sini diambil dari kata ruah, yang artinya adalah daya hidup, yang artinya juga nafas hidup. Sering diterjemahkan dengan roh dan nafas secara berganti-gantian. Pengkhotbah pasal 3 ayat 19-21, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ayat 21. Siapa yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas, nafas binatang turun ke bawah bumi? Tidak ada yang tahu. Saudara sekalian, manusia dan binatang memiliki nafas yang sama daripada Tuhan. Tapi ingat, nafas itu adalah daya hidup, itu bukan pribadi, dan itu bukan makhluk yang hidup sendiri, berdiri sendiri. Ayub 27 ayat 3 mengatakan, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih dalam lubang hidupku. Ini interchange ya. Ini maksudnya sama, adalah nafas hidup. Nafas dan roh Allah ada di lubang manusia. Lalu kemudian Mazmur 146 ayat 3 dan ayat yang keempat. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ayat 4, apabila nyawa, nah ini kata nyawa yang sekarang digunakan, melayang, maksudnya berpisah dari tubuhnya, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Jadi rumusnya tetap sama, debu tanah ditambah napas hidup, makhluk hidup. Debu tanah tanpa napas hidup, ini makhluk yang mati, tetap debu tanah dia, mati. Nafas hidup tanpa debu tanah bukan juga makhluk hidup. Orang mati tidak bisa berencana. Lenyap maksud-maksudnya. Orang mati, nyawanya tidak melayang-layang sebagai kehidupan yang berdiri sendiri. Tidak lagi bisa berkunjung ke sana kemari. Tidak bisa berkunjung ke rumah saudara. Tidak bisa berkunjung ke rumah saya. Orang mati tetap di kuburan. Nafasnya disebut
ya daya hidupnya disebut kembali kepada Allah, tapi bukan dalam bentuk makhluk hidup. Jadi mereka tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada banyak film-film, movie yang menipu karena di sana dikatakan ada orang mati, kemudian rohnya bangkit, dia membalas dendam dan sebagainya. Itu adalah penipuan iblis. Itu adalah penipuan setan. Tidak ada dalam firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Rumusnya kembali. Debu tanah tambah napas hidup adalah makhluk hidup. Jadi ini adalah dinamika bahasa. Sehingga bahasa itu pemahamannya atau dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda, tapi maksudnya sama. Ada roh, ada nyawa, ada nafas, ada jiwa, dan sebagainya. Jadi kunci yang kelima, kita sudah pertengahan lebih. Apa yang terjadi dengan nyawa, dan ini istilah nyawa, seseorang saat kematian. Sekarang kita sudah tidak bingung lagi. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Begitu mati, tidak aktif, tidak ada lagi eksistensinya di atas dunia ini. Jadi saudara sekalian, jangan pernah tertipu dengan spiritisme, dengan apa yang dikatakan oleh iblis, seperti ketika dia menipu Hawa, engkau tidak akan mati. Jadi, saudara sekalian, orang mati tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga selama kita hidup. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Jadi orang mati tidak ada lagi pekerjaan, tidak berpikir lagi, tidak membuat pertimbangan, tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan. Mati tidak tahu apa-apa. Mazmur 6 ayat 5, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi tidak ada orang mati yang memuji Tuhan. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan. Mazmur 115 ayat 17. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Tidak ada orang mati yang memuji Tuhan. Tidak ada orang mati yang melakukan apa-apa. Ayub 14 ayat 21, anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu, yang sudah mati itu tidak tahu kalau anaknya menjadi mulia. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia yang sudah mati juga tidak akan tahu, tidak menyadari. Jadi saudara sekalian, kalau saudara adalah orang muda, anak-anak yang masih punya orang tua, ya, kalau ada mau menghormati orang tuanya, hormatilah sekarang ketika masih hidup. Karena ketika kita menghormati orang tua kita yang sudah mati, itu tidak ada gunanya, karena orang yang mati itu tidak tahu kita menghormati dia. Kisah pasal 2 ayat 29-34, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada
pada kita sampai hari ini. Sebab bukan Daud naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, dan seterusnya. Sekalian, Daud sekitar katakanlah 1000 tahun yang lalu dia mati, dan sekarang kuburannya masih ada. Daud yang sudah mati itu, ia belum naik ke surga, ia masih ada di dalam kuburan. Jadi kalau ada yang mengatakan orang mati, jiwanya masih hidup, rohnya masih hidup, itu adalah kebohongan. Dan itu tidak berdasarkan pemahaman Alkitab. Mazmur 13 ayat 3, pandanglah kiranya, jawab aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Jadi tertidur dan mati. Mati, sekarang kita mau koneksikan dengan tidur ya. Ternyata di dalam Alkitab lebih dari 50 kali mati itu diumpamakan atau diserupakan dengan tidur. Kenapa? Karena tidur adalah kondisi sementara. Ya. Sekarang tidur, besok bangun. Maka bila mana itu diibaratkan dengan tidur, berarti di dalamnya mengandung satu kepastian yang datang daripada Tuhan. Yaitu kalau orang tidur akan bangun, berarti kalau orang mati, ia akan bangkit. Ia akan bangun. Ya. Sampai sejauh ini, pembahasan kita tentang kematian, inilah cara memahami kematian yang paling sederhana. Ini adalah cara memahami kematian yang paling positif. Ini adalah cara memahami kematian dari firman Tuhan dasarnya yang paling mudah dan paling nyaman. Karena apa? Mati adalah sama dengan tidur. Karena satu kali kelak bagi umat-umat Tuhan yang mati ada pengharapan akan bangun kembali, dan Tuhan sendiri yang akan membangunkan. Kunci yang keenam, kita sudah hampir selesai. Sekalian, ketika kuasa kematian itu dipatahkan, waktu ketika kuasa kematian dipatahkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 21 ayat 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Terima kasih kepada Tuhan Allah. Dalam bahasa Arab, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena ajaran Alkitab yang sangat jelas dan memberi pengharapan kepada semua manusia bahwa kodrat manusia tidak berakhir pada saat manusia mati. Allah memiliki kuasa untuk mempersatukan kembali tubuh yang sudah hancur menjadi debu dengan nafas hidup, roh, nyawa, jiwa kita kembali dipersatukan, sehingga manusia yang telah mati dengan kuasa Tuhan akan dipulihkan kembali menjadi satu pribadi yang memiliki kehidupan kembali, menjadi makhluk hidup kembali. Inilah yang Alkitab ajarkan tentang kebangkitan orang mati. Beberapa ayat berikut ini akan menegaskan tentang pengharapan itu.
14, 12 sampai 15. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkaku surut dan menetapkan waktu bagiku, mungkin mengingat aku pula. Ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka Engkau, Tuhan, akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau, Tuhan, akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Ayub berharap, Ayub menunggu untuk kebangkitan ketika Allah memanggilnya kemudian. Ayub memiliki iman itu. Ayub 19 ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak atau hancur, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merasa rindu. Betapa kuat Ayub mengharapkan kebangkitan. Yohanes pasal 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi saudara sekalian, ada kebangkitan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 55, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi sengat kematian ketika umat Tuhan ada di dalam Tuhan Yesus dibangkitkan olehnya. Yohanes pasal 5 ayat 8-29. Ini sudah kita baca. Mari kita lihat lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-18. Firman Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang akan dibinasakan oleh Tuhan adalah maut. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah
berlalu. Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Ini di sorga ya. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi saudara sekalian, kematian disingkapkan. Orang hidup diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, diberikan daya hidup menjadi makhluk hidup. Ketika manusia berdosa terpisah daripada Tuhan, maka saudara sekalian, dari situlah asal-usul kematian. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi ketika orang mati, maka orang itu tidak tahu apa-apa. Sampai kepada hari kebangkitan, Tuhan akan membangkitkan semua orang mati. Sebagian untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, dan sebagian untuk mendapatkan hukuman. Kunci yang terakhir adalah makna kematian bagi orang yang percaya. Saya akan bacakan saja 2-3 ayat ini. Kisah pasal 7, selesai yang ayat berikutnya saja ini. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah orang mati, lembah kekelaman. Kematian atau lembah kekelaman tidak perlu membuat umat percaya takut. Karena apa? Umat percaya mengetahui dari firman Tuhan bahwa kematian itu sama dengan tidur. Bahwa bila mana ada orang mati, maka satu kali kelak ia akan dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bersama dengan Kristus, kematian sama dengan lebah, sama dengan musuh yang tidak punya lagi sengat. Dengan demikian umat Tuhan, pengikut Yesus, tidak perlu lagi takut akan kematian, yang selama ini seolah-olah adalah musuh yang sangat kuat, tetapi Kristus telah mengalahkannya. Dan kehidupan itu pun akan kembali menjadi milik Tuhan ketika umat-umat Tuhan percaya kepada Yesus, menjadi milik Yesus, dan akan menerima kebangkitan ketika Yesus datang yang kedua kali. Di dalam Kristus ada kebangkitan. Sebagai kesimpulan dan sebagai penutup, bagaimana orang-orang percaya kembali memandang kepada kematian? Demikianlah perkataannya, Yohanes pasal 11 ayat 11-12. Dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Nah, ayat berikutnya kalau kita teruskan, maksud Yesus tidur adalah mati. Mati sama dengan tidur, seperti yang Yesus sebutkan. Orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati tidur sama dengan tidur yang, maksudnya orang tidur akan bangun pada esok hari, dan orang yang mati akan bangun pada esok hari yang mungkin lebih panjang harinya, ketika Tuhan sendiri yang membangunkan. Itu pun kita tidak terasa karena kita tidak tahu apa-apa. Roma pasal 8 ayat 38, 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang ada kemudian, yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kematian, walaupun dalam bentuknya yang paling mengerikan, dalam tanda kutip, sesuai dengan cerita-cerita orang yang bermacam-macam,
itu tidak akan memisahkan kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan keyakinan ini, dengan kepastian akan firman Tuhan ini, marilah kita mengatakan seperti yang Rasul Paulus katakan. Apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Waktu Paulus ini sudah tua usianya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta Sutrisno Cakrapawira yang sudah membawakan pelajaran yang begitu indah pada malam hari ini. Kiranya ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri belajar Alkitab online ini pada malam hari ini dengan berdoa, dan kami mengundang Pendeta Sutrisno Cakraprawira untuk memimpin kita di dalam doa. Kami persilahkan. Kita sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang penuh kasih, terpujilah namamu. Kami bersyukur dan berterima kasih di tengah berbagai informasi perihal kematian yang dimiliki oleh orang banyak. Maka kami mendapatkan informasi yaitu kebenaran yang datang daripada firman Tuhan. Bapa, kami syukuri oleh karena kami memahami bahwa oleh karena kesalahan dan oleh karena dosa, maka manusia terpisah dari Tuhan dan upah daripada dosa itu adalah kematian. Tetapi kami bersyukur oleh karena kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami semua agar hidup kami senantiasa ada di dalam Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan ada kehidupan itu. Karena Engkau adalah sumber kehidupan itu sendiri. Berkat Tuhan menyertai kami semua pada malam hari ini, bila mana kami beristirahat. Tuhan, lawatlah kami semua, kunjungi kami dari rumah ke rumah, berkati kami, berikan kepada kami Tuhan senantiasa tuntunan-Mu dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami meyakini Tuhan juga akan menjaga, melindungi kami sementara kami istirahat, dan berkati kami untuk kami bertemu kembali pada besok malam untuk mempelajari firman Tuhan yang baru lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan di mana saja berada, acara belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini sudah selesai. Kembali kami mengundang saudara-saudara semuanya untuk besok boleh kembali mengikuti pembelajaran ini. Dan biarlah kita juga boleh mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk boleh mengikuti pembelajaran ini, karena besok ada pelajaran yang indah juga yang akan kita pelajari bersama-sama. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam, Tuhan memberkati.